Gambarnya sudah kelihatan ya? Nah, salah satu mungkin bisa menjawab. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatan ya. Sudah, saya mulai ya, jam 9.15 biar hemat waktu dan kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Ya, saya rasa untuk pengantarnya, ya, kekhasan atom karbon ini sudah bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayam bakar, kemudian arang, membakar kertas dan sebagainya. Nah, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa organik. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Hidrokarbon berarti mengandung hidrogen dan karbon. Atom karbon itu dapat mengikat 4 atom hidrogen. Dapat mengikat. Ini terbalik ya. Hidrogen. Ini karbon. Atom karbon dapat mengikat 4 atom hidrogen. Jadi karbon golongan 4A, hingga elektron valensinya 4, berikatan kovalen, dia mengikat 4 atom hidrogen. Nah, ini sudah maksimal, ya. Mengikat 4 atom yang lain. Ini kemarin sudah saya keluarkan di soal pretest. Atom karbon mempunyai 4 macam kedudukan, ya. Primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, yang dimaksud primer ini atom karbon yang mengikat satu atom C yang lain. Kemudian sekunder, yaitu atom C karbon yang mengikat 2 atom C yang lain. Tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom C yang lain. Dan kuartener, atom C yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Yang saya jelaskan sekilas ya. Ya, cepat.
Saya carikan soal di sini contohnya. Nah, ini contohnya pada senyawa ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 rantainya. Kemudian yang dinamakan atom karbon primer. Atom karbon primer. Primer yaitu tandanya 1 gini ya. Ini yang terletak di ujung. Ini primer. Ini primer. Ini jawabannya ya. Ini saya kasih nomor tambahan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka yang tergolong atom C primer di sini yaitu atom C nomor 1, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini adalah atom C primer karena mengikat satu atom C yang lain. Atom C nomor 1 mengikat atom C nomor 2. Atom C nomor 9 mengikat nomor 2. Atom C nomor 11 mengikat nomor 2. Ini primer. Jadi letaknya di ujung. Ini di ujung. Kemudian ada juga ini atom C primer nomor 8 mengikat nomor 7. Primer nomor 10 mengikat nomor 6. Dan seterusnya. Ini adalah atom C primer. Kemudian untuk yang sekunder. Nah, sekunder itu mengikat 2 atom C yang lain. 2 atom C yang lain. Contohnya yaitu nomor 3. Atom C nomor 3. Ini mengikat atom C nomor 2 dan 4. Sehingga dinamakan atom C sekunder. Tandanya 2 ada derajat di sini ya. Kemudian selain nomor 3 itu nomor 7. Ini atom C sekunder. Karena mengikat atom C nomor 6 dan 8. Kemudian atom C tersier. Berarti mengikat 3 atom C yang lain. 3 atom C yang lain yaitu nomor 4. Ini mengikat nomor 3, 5, dan 12. Dan nomor 5. Atom C nomor 5. Ini mengikat nomor 4, 6, dan 13. Atom C tersier. Kemudian ada lagi di sini yaitu nomor 6. Nomor 6 ini mengikat 5, 7, dan 10. Ini adalah atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu atom C kuartener, yaitu mengikat 4 atom C yang lain, yaitu terdapat pada atom C nomor 2. Ini mengikat nomor 1, 3, 9, dan 11. Ini masih banyak yang baru bergabung. Ini hanya ada satu atom karbon tersier kuartener yaitu nomor 2. Ya, nomor 2. Jadi itu tentang atom C primer, sekunder, dan tersier serta kuartener. Nah, ini kenapa kok bisa 4, kok bisa CH2, CH3? Ini adalah pembentukan rantai karbon yang mengikuti aturan sifat atom karbon, yaitu atom karbon itu dapat mengikat 4 atom yang lain, yaitu di sini karena hidrokarbon
berarti mengikat 4 atom hidrogen. Jadi saya tambahkan di sini, misalkan ini C, ada 2C, saya tambah lagi 3C, maka atom C nomor 1 ini kan masih mengikat atom C nomor 2, masih ada satu ikatan. Nah, syaratnya C itu mengikat berapa maksimal? Mengikat 4, jadi tinggal tambah 4 ikatan lagi, itu mengikat hidrogen. Di sini. Nah, C nomor 2 ini menggunakan ikatannya masih sebanyak 2. Tapi di sini sisanya 2. Oke. Kemudian C nomor 3 sama dengan nomor 1, masih menggunakan ikatannya sebanyak 1 ikatan, yaitu mengikat karbon atau C primer, maka dia masih tersisa 3 ikatan. Sehingga kalau kita mampatkan strukturnya, kita ringkas di sini menjadi CH3, CH2, CH. Nah, itu asal usulnya mengapa kok ada 2, 3, 1. Nah, ini karena atom karbon itu maksimal mengikat 4 atom yang lain. Karena kita mempelajari tentang hidrokarbon, maka di sini unsurnya terdiri karbon dan hidrogen. Ini mengikat hidrogen. Nah, mungkin itu pengantar ke tata nama. Jadi saya rasa ada masalah ya, bisa ya. Selanjutnya memberi nama, masih penting-penting, memberi nama ini senyawa hidrokarbon. Nah, itu ada 3 macam hidrokarbon jenuh, kemudian tak jenuh. Jenuh dikatakan jenuh jika ikatannya tunggal. Jika ikatannya tunggal, dinamakan hidrokarbon jenuh. Dikatakan hidrokarbon tidak jenuh, di mana ikatan antar atom karbon itu ada yang rangkap 2 atau 3. Ini rangkap 2 atau rangkap 3. Dinamakan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, yang tunggal namanya alkana. Ini yang rangkap 2 ini namanya alkena. Dan rangkap 3 namanya alkuna. Alkana, alkena, dan alkuna. Ini deret homolognya. Jadi dia bertambah ya, dengan bertambahnya jumlah atom karbon di sini, maka jumlah hidrogen juga akan mengikuti mengalami pertambahan, sehingga dinamakan deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Alkana ini banyak digunakan sebagai bahan bakar, yaitu propana, butana. Ini adalah bahan bakar LPG gas.
diperoleh dari minyak bumi dengan cara destilasi, tergolong hidrokarbon jenuh karena ikatannya tunggal. Melewati langsung ke tata nama. Langsung ke tata nama. Kita carikan yang sederhana saja, langsung cepat. Tata nama senyawa alkana. Alkana di sini rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2. Coba bisa. Bentar. Nah, ini rumus umumnya CnH2n plus 2. N ini menunjukkan jumlah atom karbonnya. Jika karbonnya 1, maka C1 hanya jumlahnya, maka 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Sehingga rumus molekulnya CH4. Dan seterusnya. Nah, kalau 2 berarti C2 hanya 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Berarti C2H6. Ini rumus molekulnya. Sip. Nah, saya keluarkan lagi. Bisa ditulis. Bisa dicoret-coret. Nah, kita lanjutkan. Masih yang baru bergabung. Nah, kita lanjutkan. Memberi nama alkana. Yang pertama yaitu memilih, yaitu rantai karbon terpanjang. Ini rantai karbon terpanjang yang dinamakan sebagai rantai induk. Ya. Rantai terpanjang, ya, saya kasih keterangan. Nah, ini dinamakan rantai induk. Nah, menentukannya bagaimana jumlah rantai terpanjang? Nah, yang terpanjang dilihat dari ujung ke ujung, ya. Dari ujung ke ujung. Ini namanya ujung. Saya kasih stabilo di sini.
Ini ujung. Terus, namanya ujung. Ini ujung. Ini juga ujung. Nah, di ujung kan ya. Di akhir rantai. Jadi menghitung rantai yang terpanjang. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Yang terpanjang. Karena dari ujung ke ujung. Kalau dari sini ke sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi masih kalah panjang dengan yang lurus dari kiri ke kanan. Atau dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4 juga boleh. Itu maka ini ditentukan yang dikasih garis ini sebagai rantai induk. Sebagai rantai induk. Ini yang terpanjang. Rantai terpanjang disebut rantai induk. Ini langkah pertama. Kemudian tentukan cabang. Cabang ini diambil dari senyawa alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu atom karbonnya. Contohnya alkil. Enggak ada di sini. Nah, contohnya tuliskan aja alkilnya alkil ini dari alkana hilang satu atom hidrogennya. Alkana contohnya alkana misalkan C-nya 1 kan, tadi alkana di sini rumus umumnya CnH2n plus 2. Maka kalau C-nya 1 CH4 1 ini 1 sini 2 kali 1 ditambah 2 4. Kalau C-nya 2 C2 hanya 2 kali 2 4 tambah 2 6. Nah, ini kehilangan satu atom hidrogennya, maka di sini alkilnya menjadi menghilang sehingga menjadi ikatan CH3. Ini hilang hidrogennya satu menjadi garis ikatan P2 A5 ya. Namanya kalau alkana kan mengikuti akhirannya ana. Akhirannya di sini ana. Sehingga namanya kalau satu kan metana. Kalau 2 itu etana. Kalau 3 ini C3 H7 C3 H8 ya. C3 H8 3 itu propana. Ini bisa lihat di tampilan PowerPoint ya. Di sini kan metana, etana, propana, ini nama-nama senyawa alkana. C-nya 1, C4 metana, C26 etana, propana. Ini bisa dihafalkan. Nanti menghafalkannya cukup awalannya saja, nanti diganti akhirannya. Ana pada alkana, nanti alkena diganti ena, alkuna diganti una. Metana, etana, etena gitu ya. Dan seterusnya. Jadi melihat alkilnya berarti kehilangan satu atom hidrogennya menjadi C3H7. Ini ana akhirannya diganti il. Sehingga namanya menjadi metil. Kemudian namanya menjadi karena etana di sini
Maka menjadi alkil menjadi namanya etil. Kemudian yang ini adalah propil. Alkil dari alkana kehilangan satu atom hidrogen menjadi alkil, namanya akhirnya menjadi etil. Sehingga itu menentukan cabangnya yang dinamakan gugus alkil. Nah, kita lihat di sini, karena ini rantai induknya, maka yang tidak masuk rantai induk ini dinamakan sebagai cabang. Cabangnya namanya metil. Metil. Nah, ini karena jumlah atom C-nya satu. C-nya sama dengan 1. Ini C-nya sama dengan 2. Jumlahnya 2, namanya etana, alkananya, kemudian alkilnya namanya etil. Kalau C-nya 3, ini senyawa alkananya jumlahnya 3, C-nya propana, kemudian alkilnya namanya propil. Aduh, masih banyak yang baru gabung. Nah, selanjutnya setelah menentukan cabang, ingat-ingat, pertama induk, kemudian cabang, baru menentukan nomor terkecil, sudah cabang, saya tambah lagi slide-nya. Masih tetap menentukan nomor, ya nomor ini, nomor terkecil, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, yaitu dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Ini namanya nomor penomorannya, memberi nomor. Jadi cara memberikan nomornya boleh dari kiri atau dari kanan, ditinjau dulu. 1, 2, 3, 4, dari ujung ke ujung. Penomoran dari ujung ke ujung dimulai dari nomor terkecil dari yang terdekat cabang. Dari yang terdekat cabang. Jadi nomor 1 mulai dari kiri, 1, 2, 3, 4, atau dari kanan. Dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa pada contoh ini dimulai dari kiri? Karena dari kiri nomor 1, nomor 2 ini sudah bertemu dengan cabang. Nah, sedangkan dari kanan 1, 2, 3. Nah, nomor 3 baru ketemu dengan cabang. Jadi dimulai dari kiri, yaitu yang terdekat dengan cabang. Nah, nomor terkecil itu nomor cabangnya nomor 2. Dibandingkan dari kanan, baru ketemu di nomor 3 ketemu cabang. Kita memberi nomor, caranya seperti itu, dari ujung ke ujung pada rantai induknya. Nah, dinomori yang terdekat dengan cabang. Jadi di sini cabangnya terletak pada nomor 2. Nama cabangnya metil, maka memberi namanya diawali dari nama senyawanya
nama senyawa, alkananya. Yang pertama yaitu menyebutkan nomor cabang, kemudian nama cabang, dan yang ketiga yaitu nama rantai induk. Ini nama rantai induk, sehingga namanya di sini menjadi 2-metil butana. Itu nomor cabangnya terletak pada nomor 2. Jadi ini saya hapus karena tidak sesuai. Assalamualaikum. Selamat ya, Mak. Nah, ini nomor 2, sehingga namanya menjadi 2 nomor cabang, kemudian nama cabangnya metil. Nama rantai induknya, ini jumlah rantai induknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita cek di sini. Di deret homolog, ini kalau 4 jumlah rantai induknya apa namanya? Butana. Tulis 2 metil. Ini digandeng nulisnya, jadi harus gandeng, nggak ada spasi. Butana. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan. Nanti saya coba di soal ini, nanti sudah saya record ya, sudah saya record. Jadi bisa lihat rekamannya nanti kalau masih bingung. Ya, saya coba satu soal. Saya coba satu soal. Kan sudah pinjam buku di perpus ya. Bisa lihat buku paketnya. Kelihatan ya? Coba. Nah, sekarang dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit cukup ya. Mana? Ya, saya tunggu. Nggak apa-apa, yang sudah selesai bisa aktifkan speakernya di bawah paling kiri. Ya, aktifkan speakernya untuk menjawab soal yang saya berikan. Saya sudah, Pak. Nama. Namanya? Elvina, Pak. Oh ya. Langsung jawabannya nih, Pak. Ya, langsung jawabannya. 2-metil pentana, Pak. 2-metil pentana. Ya. Nah, coba yang lain, mungkin ada jawaban berbeda dengan Elvina. 2-metil pentana.
Ayo, bersuara. Ini bersuara paham atau enggak bersuara paham atau gimana ini? Kan sama ya. Cuma saya ganti rantai induknya, saya tambah satu lagi. Bagaimana yang lain? Coba di chat. Yang enggak paham, yang bagaimana maksudnya? Bagian yang mana? Ya, kalau sudah Alkana paham, nanti Alkena, Alkuna bisa langsung paham. Deng. Mana? Kan sudah dicatat ya? 2-metil pentana. Yang lain. Paham? Woi, mana? Oh, diam semua ini. Tidak apa-apa dihidupkan yang ingin ngomong. Paham? Insya Allah. Oh, insya Allah. Saya tidak paham, Pak. Yang mana yang tidak paham? Tidak paham, Pak. Yang mana? Oke, saya lihat chattingnya ini. Ini sudah insya Allah. Berarti 90%. Nah, kita coba. Ya ini. 2-metil pentana. Kenapa bisa 2-metil pentana? Pertama cari rantai induk dulu. Rantai induk. Yaitu yang terpanjang. Dari ujung ke ujung ya. Nah, untuk sementara saya kasih yang lurus ya, yang gampang ini. Paling gampang ya. Dari ujung, ini kan ujung. Ini ujung. Ini juga ujung. Bungkel itu katanya Madura itu. Paling akhir deh ya, paling akhir. Berarti kamu menghitungnya dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Terserah. Pokoknya dari ujung ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang terbanyak kan terpanjang 5. Karena ini cuma 3. Ini 5 lurus. Atau dibelokkan juga boleh. Juga 5. Karena masih awal, ya, saya buat rantainya lurus. Ya, biar gampang. Ini ujung-ujungnya. Jadi saya tentukan rantai induknya di sini yang lurus ya sebagai rantai induk. Kemudian ini adalah cabang. Ini rantai induk. Dan ini adalah cabang. Cabang, maka rantai induknya 5, cabangnya jumlah atom C-nya 1.
Sehingga nama cabangnya apa kan? Metil ya. Nah, jumlah rantai induknya 5. Nanti kita tentukan namanya di akhir ya. Kemudian memberi nomor dari kiri apa kanan? Dari ada yang bisa buka suara? Dari kiri, Kiri, Pak. dari kiri ya. Kenapa dari kiri? Karena terdekat ke cabang. Nah, terdekat dengan cabang. Ini cabang di sini ya. Nah, Ya, 1, 2 ketemu cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3. 3, 4 baru ketemu cabang. Jadi nomor terdekat itu dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka cabangnya terletak di nomor 2. Maka memberi namanya yaitu tadi syaratnya memberi nama dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nama rantai induk. Sehingga namanya menjadi 2. Nomor cabang nomor 2. Nama cabangnya metil. Kemudian rantai induknya jumlahnya 5. Nah, lihat di deret homolog. Itu kan pen. Dengan namanya pentana karena senyawa alkana ikatannya tunggal semua. Akhirnya ana. 2 metil pentana. Ada yang tanyakan? Saya? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Gampangnya. Pencil. Ya, tuh. Yang baru masuk ini. Nah, lanjutkan. Yang cabangnya lebih dari 1. Ya. Cabang lebih dari 1. Tambah lagi. Tadi cabangnya 2. Sekarang cabangnya lebih dari 1. Nanti bisa belajar sendiri. Yang alkena sama alkuna. Nah, ini. Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, cabang ini masih sama ya, cabangnya sama. Misalkan sama-sama metil, sama-sama C-nya 1, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut. Kalau 2 yang sama di, jika ada 2 cabang yang sama di, 3 cabang yang sama tri, 4 cabang yang sama tetra, 5 cabang yang sama penta, dan seterusnya. Contohnya langsung. Jadi ingat kalau ada cabang yang sama dalam satu senyawa, maka diberi awalan di depan nama cabangnya. Kalau 2 cabang yang sama di, 3 cabang sama tri, 4 cabang yang sama tetra, 5 cabang yang sama penta. Contoh 2 cabang yang sama. Dan ini. Oh, ada. Saya siapkan. Nah, ini menentukannya sama ya, menentukannya sama. Jadi mencari rantai induk, kemudian menentukan cabang, ya cabang itu yang tidak masuk dalam induk. Nah, di sini kan cabangnya enggak gandeng ini ya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Berarti ada 2 cabang nantinya. Jadi ditentukan nama cabangnya. Menentukan nama cabangnya jangan digandeng. 2 cabang berarti 2 cabang yang sama. Apa? Digandeng 2 ya. Bukan seperti ini. Nah, ini jumlah C-nya 2. Tapi 1 cabang. Kalau
Nah, kalau seperti ini nanti, nah ini contohnya, ini akan terpisah karena dia berada di nomor yang berbeda. Sehingga menjadi cabang yang berbeda walaupun karakteristiknya sama CH3 yaitu metil. Nah, dicoba 1 menit lagi. Yang bisa, nah yang tadi sudah jawab, gantian, yang lain. Dicoba, namanya apa? Yang putra. Kelas 11 ISPA 1. Coba Umam tadi, paham Pak? Insya Allah. Coba Mam. Pak, saya sudah. Siapa? Nuril. Nuril. Ya. Putri lagi. Yang putra. Tidak ada yang bersuara ini. Ayo yang putra. Tunggu dulu. Ya, saya tak lihat yang putra. Ada enggak ini namanya ini? Oh, banyak ini. 52 orang ini ya, yang gabung. Basit? Sit? Mana Sit? Ya sudah, langsung. Nuril. 2, Nuril. ya. 2,6 dimetil heptana. 2,6. Saya tulis ya. Dimetil heptana. 2,6 dimetil heptana. Heptana. Ini jawabannya. Mungkin ada yang lain. Ini ada yang lain? Jawaban lain? Berbeda? Betul? Ada ya? Ada. Nah, langsung dah biar cepat. Kita tentukan dulu rantai induknya yang terpanjang dari ujung. Ini ujung. Kalau masih mau paling gampang ya dari ujung lurus ya, dari lurus ke lurus. Tapi kalau mau variasi, boleh seperti ini. Nah, ini kan ujungnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya 7 ini. Jadi boleh seperti ini. Belok-belok gini. Ular-ularan ini. Nah, boleh belok-belok. Nah, boleh lurus. Ya, tapi kan tadi sudah lurus-lurus semua ya. Saya ubah sekarang belok-belok. Kan sama-sama 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 ketemu cabang dari kiri. Dari kanan
1, 2 ketemu cabang. Karena ini tidak masuk induk, sehingga dinamakan sebagai cabang. Ini cabangnya. Cabangnya namanya apa? Karena C-nya jumlahnya 1, jumlah C-nya 1 namanya metil ya. Ini satu kan metil. Jadi di kiri ada 1 metil, di kanan ada 1 cabang metil. Berarti cabang di kiri dan di kanan sama. Berarti ada 2 cabang yang sama. Karena 2 cabang yang sama, syarat tadi yang harus dipahami, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan pada nama cabang tersebut. Untuk 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Maka di sini 2 cabang yang sama, maka dikasih awalan di. Nama cabangnya metil, berarti namanya dimetil. Rantai induknya kan ini nomor 1, 2 penomorannya, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga 2 cabang yang sama, maka memberi nama yang pertama yaitu dari nomor cabang dulu. Cabang diikuti dengan nama cabang, diikuti dengan nama rantai induknya. Ini sudah benar. Jadi cabangnya nomor 2 dan nomor 6. Maka ditulis nomor cabangnya 2,6. Kalau 3 Pak cabangnya, ada lagi di sini. Ditulis 3 lagi. 2, berapa? 5,6. Ditulis sesuai dengan nomor cabangnya. Berarti kalau ada 3 cabang yang sama, maka awalannya diganti, bukan lagi di 2, tapi tri. Tri kalau cabangnya sama, trimetil kemudian. Ini 2 cabang yang sama, maka dimetil ya. Metil di kiri, 2,6 dimetil. Kemudian jumlah rantai induknya ada 7. 7 itu di deret homolog hep. Karena senyawa alkana akhirnya ana, heptana. 2,6 dimetil heptana. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Gimana? Ngantuk? Ya, kita lanjutkan. Alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna. Terakhir. Sebut. Alkena dan alkuna. Jadi ganti akhirannya. Tadi alkana, ini yang sekarang yaitu alkena. Alkena ini rumus umumnya CnH2n. Jadi kalau C-nya 1 menjadi C1 H. Nah, ini untuk alkena, ya alkena ada deret homolog ya. Alkena ini dimulai dari jumlah atom C-nya, dari jumlah atom C-nya 2 ya. Sehingga ini rumus molekulnya C2H4 ya. Karena kan harus berikatan rangkap, ciri-ciri alkena rangkap ya. Ada ikatan rangkap. Jadi C mengikat C. Ini ada rangkapnya. Karena C tangannya 4, ini rangkap 2.
maka di sini sisa dua ikatan. Nah, ini gambarnya kan C24, C mengikat C, ini C alkena rangkap, berarti sisa dua hidrogennya, ini hidrogennya, ini hidrogennya, dan ini hidrogennya. Sehingga kalau dimampatkan strukturnya menjadi C2 hanya 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya menjadi etena. Karena akhirannya ena pada alkena. Jadi alkana ana. Ini sekarang ena. Ciri-cirinya rangkap. C-nya 3 ya, 1, 2, 3. Ada rangkapnya 1. Maka di sini sisa 1, 2 karena C ini mengikat 2 ya. Memakai sudah terpakai 2 ikatan, 1, 2, maka sisa 2. C yang tengah ini 1, 2, 2 di kiri, 1 di kanan, berarti sisa 1. C yang paling ujung masih memakai 1 ikatan, sisa 3. Sehingga di sini dikasih pasangannya yaitu hidrogen menjadi rumus molekulnya C3H berapa? 6. Namanya 3 yaitu propena. Nah, akhirannya N. Dan seterusnya itu pada alkena. Alkena. Ini contohnya. Nah, sama seperti alkana. Jadi menentukan namanya, memberi nama di sini menentukan rantai terpanjang atau rantai induk. Tetap ketentuannya yang terpanjang. Dan ada tambahan di sini harus mengandung ikatan rangkap. Harus mengandung ikatan rangkap. Ada ikatan. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau enggak rantai induknya tidak ada rangkapnya, maka bukan ciri-ciri senyawa alkena. Tidak sah. Itu kemudian menentukan cabangnya. Ini cabangnya. Tetap sama. Memberi nama cabang juga dari alkil ya. Cabang diambil dari alkil. Ini sudah ketentuan alkana, alkena, alkuna. Kemudian memberi nomor. Beri nomor. Nomor terkecil, ini bedanya. Ini dimulai dari bukan lagi terdekat cabang, tapi terdekat ikatan rangkap. Ya. Nanti pada alkena juga sama. Jadi saya terangkan jadi satu alkena dan alkuna ya. Alkuna juga sama. Jadi penamanya sama, cuma beda ikatan rangkapnya. Jadi di sini nomor terkecil bukan lagi dari terdekat cabang, tapi terdekat ikatan rangkap. Hingga di sini kebetulan ini contoh soalnya di sini kan 2 metil 2 butena. Ini rantai induknya 1, 2, 3, 4. Cabangnya ini CH3 yaitu metil, cabangnya metil.
Penomorannya 1, 2 ketemu cabang dan ketemu rangkap ya. Tapi yang diutamakan ketemu rangkap dulu. 1, 2 ketemu rangkap, 1, 2 ketemu rangkap. Tetapi dari kiri lebih utama. Kenapa? Karena terdekat ketemu rangkap nomor 2, tetapi juga ketemu dengan cabang. Ini prioritas utama. Kenapa kok tidak dari kanan? 1, 2, 3, 4. Sama-sama nomor 2 ketemu ikatan rangkap. Nah, di sini pada dari ruas kiri, dari jalur kiri, nah itu selain ketemu rangkap juga ketemu cabang. Maka penomoran terkecil dari kiri. Sehingga memberi namanya, nama senyawanya, dimulai dari nomor cabangnya 2, kemudian nama cabang, kemudian, nah ini bedanya di sini. Nah, ini ada tambahan pada alkena dan alkuna, yaitu nomor ikatan rangkap. Nomor terkecil tentunya. Jadi nomor berapa ketemu rangkap dari kiri? Nomor 2. Kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Nama rantai induk. Nah, jumlah rantai induknya 4. Ya. Jadi but. Karena senyawanya alkena, akhirannya ena, menjadi butena. Kalau tadi alkana, butana. Dan sekarang alkena, butena. 2 metil, 2 butena. Itu. Ini panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya, ini berarti cabang. Ini cabang. Ini ada cabang. Nomor terkecil terdekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3 rangkap. 1, 2, 3, 4 baru ketemu rangkap. Berarti dari kanan. 1, 2, 3 ketemu rangkap. Ini nama cabangnya metil. Ini beda ya, karena C-nya ada 2. Nah, ini kalau diringkas menjadi C2 hanya ada 5. Sehingga nama cabangnya etil. Dan ini nama cabangnya metil karena C-nya 1. Jadi di sini ada cabang yang berbeda. Bagaimana kalau ada cabang yang berbeda? Maka penulisan nama cabangnya diurut sesuai urutan abjad, huruf depan. Jadi E dengan M, maka nanti penulisan nama cabangnya dimulai dari E dulu, yaitu cabang etil, kemudian diikuti cabang metil. Sehingga namanya di sini menuliskan nomor cabang. Nomor cabangnya karena cabangnya beda, sesuai abjad yaitu yang etil, yaitu nomor 4. 4 etil. Kemudian ada cabang metil nomor 2 dan 6. Jadi 2,6 karena 2 cabang yang sama di sini. 2 cabang yang sama di metil. Cabang sama yaitu cabangnya metil. Di metil. Jumlah rantai induknya 8, yaitu ok. Karena alkena oktena. 4 etil 2,6 dimetil. Wah ini kurang ya. Karena ada apa? Ikatan rangkap. Maaf di sini karena ada ikatan rangkap, maka ini saya juga terlewat menuliskan nomor ikatan rangkap ini yang berbeda, yaitu nomor ikatan rangkapnya di sini nomor 3 okten. Nah, itu mungkin ada yang tanyakan untuk sudah jam 10 lebih.
1 jam. Saya kira sudah cukup ya. Nanti alkuna jadi sama. Di sini alkuna cuma bedanya rangkapnya 3. Rangkap 3. Hingga sini hilang hidrogennya. Ini hilang ikatannya, nanti akhirannya menjadi una ya. Diganti una. Penamaannya sama dengan alkena. Mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nanti saya kasih PR ya. Dilihat di kelas room masing-masing. Ya, di kelas room masing-masing. Saya rasa cukup. Nah, ini pertemuan pertama. Ya, biar tidak bosen ya. Biar tidak bosen. Cuma tugas-tugas saja kan gitu ya. Kan bosen. Nah, silakan bersuara, mungkin ada yang ditanyakan, dibuka mic-nya, enggak apa-apa sudah. Ya, mungkin ada saran paket data ditambah Pak dari sekolah subsidi yang gitu ya. Nah, itu bukan saya sarannya. Wali kelas saja. Sudah ya? Ya Kenapa Pak, sudah. membisu semua ini? Tidak, Coba saya tidak membisu. Dibuka aja fotonya ini, videonya ini. Nah, Jangan, Pak, malu. malu. Oh, ada Basit ini ya, Firza ini ya, Adit. Ini cuma berapa ini kalau yang laki ini? Ada cewek, ada cowoknya itu, Pak. Gitu. Ya sudah. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti bisa lihat rekamannya. Siap. Iya. Lihat di YouTube, Pak. Ya, di YouTube bisa. Pak, paketan, Pak. Iya ke wali kelas ya. Wali kelas, paketan. Pak Ibrahim. Ini. Yang mau berbincang-bincang, saya tunggu. Pak mau nanya, Ya. tapi nanya Pak Fahmi, Pak. Hmm? Nanya Pak Fahmi kok itu Pak, nggak ngasih materi sama sekali. Oh gitu.